Isra adalah Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Baitul Maqdis. Mi'raj yaitu Nabi dinaikkan oleh Allah dari Baitul Maqdis menembus 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha dan akhirnya bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Ada 2 kejadian di sini. Kejadian pertama yaitu perjalanan bumi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kedua yaitu perjalanan langit. Kalau perjalanan langit itu kita hanya percaya karena kita belum sampai langit, tapi Allah buktikan sebelum diangkat perjalanan langit, Allah buktikan dengan perjalanan bumi yang tentunya ada pengalaman bagi yang lainnya. Orang-orang Arab banyak yang sampai ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, berangkat dari Makkah ke sana. Banyak, saudara. Cuma yang aneh, perjalanan saat itu yang ditempuh dengan naik onta itu 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang, itu bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari semalam. Dengan bukti-bukti yang jelas bahwa Nabi sampai ke sana. Karena itu dari bukti bumi aja mereka bisa dikalahkan dengan bukti-bukti dari perjalanan bumi aja bisa dikalahkan, yang asarnya nggak percaya apalagi dengan perjalanan langit gitu. Jadi Nabi itu belum pernah pergi sejauh itu, saudara, tapi diperjalankan oleh Allah. Dan perjalanan itu adalah sangat menakjubkan. Karena itu Allah membuka surat itu dengan Subhana, Maha Suci Allah. Maha Suci, Maha Suci dat yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalimat Maha Suci mensucikan Allah. Apa yang dimaksud mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak, yang diyakini nggak mungkin Allah itu mampu menjalankan itu. Karena yang memperjalankan adalah Allah. Jarak yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang begitu singkat dengan kendaraan onta, ya. Allah memperjalankan, bisa. Kalau misalnya ada rumah tingkat 7, bayi anak kecilnya, aku sampai di tingkat 7 itu, kita akan menyatakan kamu yang jalan ke sana, nggak mungkin. Tapi kalau dia digendong sama bapaknya sampai naik ke tingkat 7, bayi menyatakan aku sampai ke tempat 7 tadi itu, dibawa sama bapakku, maka itu adalah masuk akal. Nabi jasadnya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pulang pergi dalam waktu yang situ singkat, nggak mungkin. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, Allah Maha Bisa, kenapa enggak? Karena beliau bukan berjalan dari diri sendirinya, tapi diperjalankan oleh Allah. Karena itu dikatakan Subhana, Maha Suci Allah, alladzi asra, yang telah Allah memperjalankan bi'abdihi, hambanya Nabi Muhammad, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggak ada yang mustahil kalau Allah. Kenapa? Allah yang membuat jarak, Allah yang membuat waktu. Sekejap apapun itu adalah tidak udah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah pilihkan malam hari itu perjalanan, saudara.
Kenapa? Karena malam hari itu adalah satu keajaiban yang luar biasa jika manusia mengetahui rahasia-rahasianya. Karena itu para aulia Allah tidak dijadikan malam hari untuk banyak tidur, tapi banyak ibadah kepada Allah, banyak qiyamul lail. Kalau kita kan enggak, malam hari tidur, kalau sudah kebabas tidurnya sampai jam 7 pagi, enak tiduran dari malam. Anda kehilangan banyak keuntungan sebenarnya. Justru malam hari itu gunakan banyak ibadah. Kenapa? Di situ ada rahasia yang banyak yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Sehingga dikatakan ma'ugidat wilayatun illa fi jawfil lail. Tidaklah dilantik satu kewalian pada hamba kecuali di tengah malam. Artinya orang kalau nggak punya qiyamul lail jangan berharap jadi wali ente. Masya Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang malam hari sedikit tidurnya, apalagi di terakhir malam banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sedikit tidur bukan karena ngerokok dan gedabrus, bukan karena marung dan duduk di trotoar, tapi sedikit tidur karena banyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba pilihan, saudara. Begitulah Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat tingkat di malam hari. Karena itu jika Anda kepingin mendapatkan derajat di sisi Allah, gunakan malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anda bisa mi'raj ada di situ, artinya sampai ke derajat yang tinggi yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Allah membahasakan Nabi Muhammad bi abdihi, hambanya. Allah tidak sebut derajatnya, ke nabinya, rasulnya, tapi hambanya. Saudara, dengarkan baik-baik. Hamba ketika dinisbatkan, diidhofahkan kepada makhluk hina. Hambanya Z, hina itu. Kenapa? Karena dia dalam kekuasaan si Z. Dia tidak berdaya. Kenapa? Dalam kekuasaan si Z. Hambanya si Amr, dia berarti harus patuh kepada si Amr. Tapi jika hamba itu dinisbatkan kepada Allah jadi mulia, hamba Allah, berarti dia dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dalam perhatian Allah, dalam cinta Allah, dalam kasih sayang Allah. Karena itu Allah bahasakan wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahmat, yang sifatnya begini begitu, hamba-hamba pilihan. Nabi Muhammad disebutkan hamba Allah. Hah? Masya Allah. Nah, karena itu jangan menjadi hambanya manusia, jangan menjadi hambanya dunia, jangan menjadi hamba jabatan, jangan kamu menjadi hamba perempuan, Anda akan menjadi hina. Jangan menjadi hambanya makhluk, tapi jadilah hamba Allah yang sempurna, yang selalu tawadhu kepada Allah, yang selalu khusyuk kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah, yang selalu patuh kepada Allah, yang selalu sujud kepada Allah SWT. Maka Anda akan menjadi hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dipilih Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa enggak ke Paris ya? Kok ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Inilah saudara, bagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid.
Dari tempat mulia ke tempat mulia. Allah. Begitu kalau perjalanan, kita kan enggak perjalanan ke taman safari, ziarah binatang. Perjalanan ke pantai, apanya kamu lihat? Laut, ikan hiu, ikan paus. Perjalanan ke tempat-tempat rekreasi, tapi Nabi Muhammad dari masjid ke masjid, dari tempat mulia ke tempat mulia. Karena itu kalau perjalanan, atur perjalanan yang sekiranya bisa tambah ilmu, bisa tambah takwa, bisa tambah dekat kepada Allah, bisa tambah kamu itu menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah. Begitu perjalanan, saudara. Alladzi barakna haula. Saudara, Al-Aqsa, kalau Al-Aqsa itu bahasa Arabnya, Al-Aqsa itu Al-Ab'ad, masjid yang terjauh. Masjid yang terjauh. Ya. Saat itu masjid yang mulia Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, masjid yang terjauh, Masjidil Aqsa. Kalimat Al-Aqsa masih terjauh berarti ada masjid dekat nanti. Ini masjid terjauh. Kenapa? Masjid dekat belum jadi. Isyarah akan terjadi masjid mulia setelah itu, yaitu Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, masjid dekat. Bukan masjid yang jauh. Karena itu Allah bahasakan Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh. Saat itu adalah di Baitul Maqdis itu, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dimakmurkan oleh Nabi Sulaiman. Masjidil Aqsa. Berarti ada masjid yang dekat dengan kota Mekah. Akan terjadi masjid mulia dekat kota Mekah, yaitu setelah Nabi hijrah, Masjid Nabawi. Itu satu gambaran akan terjadi itu. Subhanallah. Alladzi barakna haula, yang aku berkati sekitar Masjidil Aqsa. Yang aku berkati sekitar Masjidil Aqsa. Masya Allah. Apa berkahnya di situ? Ada ulama menyatakan, ya di situ adalah tanaman subur, tanahnya subur, banyak mengeluarkan buah zaitun yang berkah, banyak air dan berkah. Ada lagi menyatakan yang diberkati sekitar Masjid Aqsa. Kenapa? Karena di situ banyak kuburan para anbiya, bekas-bekas tempat para anbiya di sekitar Masjidil Aqsa. Nah, berkah sekitar situ karena di situ banyak para anbiya dulu. Nabi Zakaria ada di sana, Nabi Yusuf ada di sana, Nabi Ishak ada di sana, ada di sana. Nabi Ibrahim ada di sana. Yang aku berkati sekitarnya. Kenapa? Jalan, kalau di jalan, tanah yang dijalani oleh orang-orang yang soleh, berkah. Yang pernah tinggal di situ, berkah. Apalagi di makam di situ, berkah. Masya Allah. Karena itu Nabi SAW dalam perjalanan Isra diajak mampir ke beberapa daerah, mampir ke satu kota untuk sholat 2 rakaat, yaitu kota Madinah, yang saat itu belum Nabi hijrah, tapi sudah Nabi diberitahu di situ kamu akan hijrah nanti. Mampir ke satu gunung dari situ adalah pernah Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, Gunung Turi Saina. Mampir di satu pohon yang rindang, di situ Nabi Musa pernah istirahat sebentar, ada di situ di Madian. Mampir di satu tempat, di situ ada banyak bangunan, di situ tempat di Baitul Laham. Baitul Laham itu yang sekarang dibahasakan Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya,
Kenapa Nabi kok ambil berkahnya Nabi Musa? Kok ambil berkahnya Nabi Isa? Sholat ada di situ, itu ngajari kepada kita. Ngajari kepada kita, kalau sampai ke tempatnya orang yang soleh, ambil berkah di situ. Dengan cara apa berkah? Bukan rebutan, bukan bawa sesajen, tapi dengan ibadah kepada Allah. Sholat sunnah di situ, baca Quran di situ, dzikir di situ, sedekah di situ. Begitu cari berkah. Ente cari berkah ziarah Wali Songo bagus, tapi cari berkahnya bawa foto sama pacar lagi. Itu rekreasi namanya, bukan cari berkah. Karena itu hati-hati, cari berkah itu harus didasari niat yang baik dan juga dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Untuk apa sih Nabi diperjalankan? Linuriyahu min ayatina, untuk aku Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaranku. Masya Allah. Nabi dinampakkan di situ tanda kebesaran Allah. Min ayatina, bukan seluruhnya, sebagian. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Nabi ditemukan para anbiya. Nabi dinampakkan bagaimana siksa neraka. Nabi bagaimana surga, bagaimana langit, penghuni langit, para malaikat. Nabi di situ bertemu dengan Allah. Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat itu bukan berarti harus ayat Al-Quran yang dibaca. Ayat itu ada dua, ada matluwah yang dibaca, ada yang bukan matluwah. Yang matluwah yang dibaca ya Al-Quran, udah jelas. Yang tidak matluwah, yang tidak dibaca, liqaumin yatafakkarun, lil alimin, liqaumin yasma'un, liqaumin ya'qilun. Tanda-tanda itu adalah untuk orang yang mau berpikir, untuk yang punya akal, liulil albab, dan untuk orang-orang yang punya akal, yang punya kecerdasan, yang mau mendengarkan, ke orang yang punya ilmu. Itu tanda-tanda. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Maha mendengar karena Nabi sudah saat itu betul-betul dalam keadaan susah, saudara. Dalam keadaan susah Rasulullah, karena di tahun yang sama meninggal paman beliau yang selalu membela beliau, yaitu Abu Thalib, dan istri beliau yang selalu mendukung beliau, yaitu Siti Khadijah. Saat itu Nabi SAW betul-betul terpukul perasaan Nabi. Sedih Rasulullah, gimana ini, siapa membela beliau lagi ketika ada teror daripada orang-orang Arab? Siapa yang memotivasi di rumahnya ketika dia tadi itu mendapat banyak tantangan? Nggak mudah jari Nabi. Ente kira cukup kara-karaan tok apa? Jadi Rasulullah belum tolak al-badru itu dilempari batu dulu Nabi. Nggak mudah bawa misi risalah ini, saudara. Ente kira langsung Nabi dikasih alpat, dikasih itu, kasih duit amplop? Enggak, saudara. Difitnah sana, difitnah sini Rasulullah itu. Sedih Nabi. Dibawa sama Allah, ayo ke Masjidil Aqsa, ditemukan para anbiyanya, ditemukan para malaikatnya, ditunjukkan ini sini. Ibarat orang lagi susah dijak lihat pemandangan macam-macam, tapi yang dilihat pemandangan surga, neraka, malaikat, orang-orang soleh, para anbiya, ke masjid, ke itu, begitu untuk menghibur Rasulullah SAW. Allah maha mendengar dari ucapanmu ya Muhammad yang selalu kamu mohon kepada Allah.
Maha melihat dari keadaan kamu yang kamu sedih dan banyak diteror oleh orang-orang Arab saat itu. Gitu. Innahu huwas sami'ul basir. Masya Allah.